Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Quddusus Salam. Allah Subhanahu wa taala Al-Ahadus alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan banyak sekali kebaikan demi kebaikan, keberkahan di dalam kehidupan diri kita. Maka Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan nikmat ini hingga akhir hayat kita, dan di antara nikmat yang senantiasa kita harapkan akan senantiasa melekat di dalam diri kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal saleh dan amal ibadah kita. Dan di mana kita dikumpulkan di sore hari ini di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Al-Amin, maka semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada sahabat Nabi yang mulia, kepada keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Amin Surabaya yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita dikumpulkan di atas iman dan takwa, di atas jalan-jalan kebaikan.
Maka bersyukurlah dengan syukur yang dalam betapa antara kita, orang-orang di sekitar kita sibuk dengan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, sibuk dengan perkara-perkara yang mereka dari kampung halaman mereka yang sebenarnya. Maka saat hari ini kita disibukkan dengan sebuah kebaikan, disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, disibukkan dengan amal saleh, maka ini merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang diberikan rezeki berupa sebuah kesibukan, kesibukan di dalam taat, kesibukan di dalam pintu-pintu keberkahan. Betapa banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang sibuknya justru dengan maksiat, sibuknya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka kita harus banyak bersyukur saat kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan di jalan ilmu. Karena orang-orang yang disibukkan di jalan ilmu adalah orang-orang yang mendapatkan sebuah tanda kebaikan di dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pemahaman dalam urusan agamanya. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, logika terbaliknya adalah kalau kita tidak disibukkan dengan ilmu, kalau kita tidak disibukkan dengan majelis ilmu, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki kebaikan dalam diri kita. Walaupun kita punya banyak harta, walaupun kita punya segala sesuatu yang kita mau dari kebutuhan-kebutuhan dunia, tapi kalau kita tidak sibuk dengan ilmu, maka kita jangan-jangan termasuk orang yang belum dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga berkumpulnya kita sore hari ini di tempat ini merupakan bagian dari tanda-tanda rahmat yang Allah turunkan kepada diri kita. Merupakan salah satu bagian dari ciri-ciri dari hidayah yang akan Allah turunkan di dalam sisa usia kita, bahwa kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ilmu, diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu, dan diwafatkan dalam keadaan kita sudah mendapatkan petunjuk untuk mengamalkan dan untuk melaksanakan ilmu yang sudah pernah kita dapatkan. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di waktu yang singkat ini tema yang ingin saya angkat adalah tema berjudul ganteng-ganteng. Mungkin ini kata-kata ini tidak asing di telinga kita. Mungkin kata-kata ini sering kita dengar. Walaupun saya sendiri nggak pernah tahu ini katanya judul sinetron, tapi sinetronnya isinya apa saya nggak pernah tahu. Tapi setidaknya dari kata-kata itu ganteng-ganteng serigala, ada sebuah faedah yang bisa kita ambil, bahwa bisa jadi orang itu ganteng, tetapi secara hakikatnya dia itu seorang predator, seorang serigala yang sangat berbahaya. Maka sebagai seorang manusia, jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang sifatnya zahir semata. Kebanyakan dari kita dengan mudah tertipu dengan sesuatu yang sifatnya fisik semata. Maka dalam Islam berulang kali, di dalam Islam ditekankan berkali-kali, jangan sampai sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kita tertipu dengan sesuatu yang nampak indah secara zahirnya saja. Maka sebagai gambaran saja, contoh kasus yang pertama, seperti orang yang kemudian tertipu dengan sesuatu yang fisik saja. Ganteng-ganteng serigala bisa jadi secara
penampilan fisik dia itu menarik, tetapi ternyata dia bahaya untuk diri kita. Dia di dalam Islam ditekankan bahwa jangan pernah menilai seseorang dari tampilan fisiknya saja. Jangan pernah menilai seseorang dari casingnya saja. Kenapa sebabnya? Karena casing tidak menjamin isi dari apa yang ada di dalam casing tersebut. Maka dari itu di dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, Inna Allah la yanduru ila wala ila amwalikum, bahwa Allah itu tidak pernah melihat suarikum, tidak pernah melihat fisik kalian, tidak pernah buat, tidak pernah melihat seberapa glowing wajah kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan tampilan fisik orang sebagai standar kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat harta kalian. Artinya betapa banyak di antara kita yang tertipu dengan penampilan seseorang, melihat seseorang dari outfit yang dia pakai, melihat dari elektronik yang dia bawa, dari HP-nya, dari gadgetnya, dari laptopnya, dari melihat seseorang dari merek, melihat seseorang dari kacamata, melihat seseorang dari merek mobilnya. Maka sesungguhnya itu semua bukan jaminan. Bukan ketika seseorang itu diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wajah yang tampan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan jaminan orang itu yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang dia ganteng muka, dia tampan wajahnya, tetapi dia menjadi orang yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita kenapa ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki dengan julukan Abu Lahab? Di antara sebabnya karena Abu Lahab ini punya wajah yang menyala-nyala, punya wajah yang bersinar. Orang bilang wajahnya glowing. Bahkan dikabarkan bagaimana wajah Abu Lahab itu pipihan, putihnya, saking wajahnya itu sangat halusnya. Kalau ibaratkan ada lalat nemplok di pipinya itu kepleset lalat. Tetapi Abu Lahab ini menjadi satu manusia yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang sangat luar biasa. Satu-satu manusia yang dikatakan bahwa ini manusia menjadi calon penghuni neraka. Padahal saat surat itu diturunkan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Saat surat itu diturunkan, Abu Lahab ini masih berkeliaran, masih hidup, masih memuji dakwah Rasulullah SAW. Tetapi dikabarkan bahwa orang ini akan masuk neraka, walaupun orang ini punya wajah yang sangat tampan, punya harta yang sangat banyak, punya anak-anak yang bisa senantiasa menjadi penolong dalam kehidupannya. Maka sekali lagi, wajah seseorang, orang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan wajah seseorang. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Yang ketika orang bertakwa, maka terpancar takwa dalam bentuk terwujudkan dengan amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang baik. Diibaratkan sebagaimana sebuah teko, diibaratkan sebagaimana sebuah gelas. Ketika dikatakan gelas ini isinya air putih, dan ketika
tuang ternyata keluarnya air putih, maka itulah yang sesungguhnya terjadi. Karena apa yang dituang dari gelas ini menunjukkan atas isi yang ada di dalam gelas ini. Maka sama juga dengan manusia. Ketika manusia bertakwa, maka dia akan mengeluarkan kata-kata dari mulutnya sesuatu yang baik-baik saja. Ketika orang itu hatinya busuk, maka dia akan mengeluarkan dalam mulutnya sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat tidak pantas untuk dikatakan dan tidak pantas untuk diucapkan. Bahwa mulut kita, perbuatan kita adalah cermin atas apa yang ada di dalam hati kita. Maka sekali lagi, Abu Lahab di sini dengan wajah yang sangat tampan, maka sekali lagi tidak menjamin bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang dijamin mendapatkan kebaikan. Bahkan Abu Lahab ini diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang sangat mengerikan. Fir'aun saja sebagai gambaran, ia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling mulia. Fir'aun saja tidak dikatakan sebegitunya sama Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun saja ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah Firaun yang segitu ampun-ampunnya kelakuannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau berdua kepada Firaun, sesungguhnya Firaun ini adalah at-tagha, orang melampaui batas, kebangetan sudah kelakuannya, kebangetan sudah ucapannya. Tidak sampai dikatakan bahwa akan menjadi penghuni neraka, kecuali setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan bahwa ini Fir'aun masuk ke dalam neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Bahwa neraka ditampakkan kepada Fir'aun 2 kali sehari, di waktu pagi dan di waktu petang. Maka jangan sampai di antara kita tertipu dengan tampilan berupa wajah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila amwalikum. Allah tidak pernah melihat kalian dari harta kalian yang kalian miliki. Maka sebagus apapun kendaraan kita, sebagus apapun kediaman kita, itu belum menjamin bahwa orang itu merupakan orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kemudian ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia diberikan harta di saat yang sama dan dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang klop antara lahirnya dan batinnya. Maka jikalau kita menilai orang, jangan menilai dari casingnya saja. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila amwalikum walakinallaha yanduru ila wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kalian dan melihat kepada amalan-amalan kalian. Nah, maka dari itu jangan sampai kita tertipu, terkecoh. Kita anggap dia orang yang sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat keji, sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh kedua adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika berhijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah berdakwah 13 tahun lamanya di kota Mekah, maka musuhnya dakwah Rasulullah SAW itu hanya ada satu saja, yaitu orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, musuhnya makin banyak. Dan di antara musuhnya yang dikatakan musuh di dalam selimut, yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang menampilkan kesolihannya, menampilkan seolah-olah orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang rajin puasa.
Tetapi pada hakikatnya di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka, mereka itu menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan permusuhan. Maka karena permusuhan mereka, yang mereka itu bermain dari belakang, menggunting di dalam lipatan, menikam dari belakang, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik ini tempatnya di mana? Di neraka yang paling bawah. Walaupun dulu mereka baca Quran, tapi jangan tertipu. Walaupun dulu mereka itu berpuasa, tetapi jangan tertipu dengan casing mereka. Walaupun mereka dulu orang-orang yang sholat, tetapi jangan tertipu dengan sholat mereka. Kenapa sebabnya? Karena Allah menegaskan, wa idza qamu ila shalah, kalau mereka itu bangun untuk sholat, qamu kusala, mereka itu bangun dengan bermalas-malasan. Kenapa bermalas-malasan? Karena sholat mereka tidak didasari dengan iman. Maka ganteng-ganteng serigala, jangan sampai kita tertipu dengan casingnya saja. Bisa dia seorang serigala yang sangat berbahaya, sebagaimana orang-orang munafik. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, ganteng-ganteng serigala. Jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang sifatnya fisik semata, padahal pada hakikatnya dia lebih berbahaya daripada serigala, yaitu tempat di mana kita menginjakkan kaki ini, yaitu tempat kita mencari kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Betapa banyak di antara kita yang tertipu dengan kehidupan dunia, padahal kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat bagi diri kita untuk menyiapkan bekal sebanyak mungkin untuk bisa pulang ke kampung halaman kita. Sadarkah kita bahwa kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di dalam surga? Tetapi ketika ayahanda kita dulu, Nabi Adam alaihissalam, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla menghukum ayah kita Nabi Adam dan ibunda kita, ibunda Hawa, dihukum diturunkan ke dunia. Maka tugas kita sebagai anak Bani Adam adalah gimana caranya kita bisa kembali dengan selamat masuk dan pulang ke kampung halaman kita, mudik ke kampung halaman kita di surga sana. Itulah tugas kita hidup di dunia. Maka dari itulah banyak di antara kita yang lupa dengan tugas kita. Kita mungkin banyak yang disibukkan dengan dunianya kita. Mungkin di antara kita yang sibukkan dengan perniagaannya kita. Banyak di antara kita yang sibuk dengan pekerjaannya kita. Banyak di antara kita yang sibuk dengan hartanya kita. Disibukkan dengan keluarganya kita, dengan istrinya kita, dengan apapun yang kita miliki. Kan segala cara, yang penting dapat dunia. Padahal kata Rasulullah SAW, dunia bagi seorang muslim, ad-dunya adalah sijen. Sijen atau penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan di saat yang sama Rasulullah mensifati dunia adalah jannah, surga bagi orang-orang yang kafir. Maka jangan sampai kita tertipu dengan indahnya dunia. Sungguh dunia ini cuma fana. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia ini. Bisa hari ini, bisa besok pagi, besok lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan. Wallahu taala a'lam. Karena syarat mati tidak harus tua, karena syarat mati tidak harus sakit. Maka jangan sampai kita tertipu dengan indahnya dunia. Kita hanya mencari bekal. Sedangkan dunia kita mencari bekalnya itu secukupnya saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah dan kejarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian dari kehidupan akhirat.
Yang disebutkan dulu adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala digandingkan setelah itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan sampai kalian itu melupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Jadi ketika yang disebutkan dulu adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah janjikan kepada kalian dari kehidupan akhirat. Yang dicari dulu akhirat. Tetapi dunia sebagai sampingannya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, baru sampingannya dunia. Kenapa dunia tetap harus kita pikirkan? Ya karena kita masih hidup di dunia. Kita kalau lapar beli makan butuh duit. Kita kalau haus beli minum butuh duit. Anak kita mau sekolah butuh bayar SPP. Kita kalau rumah belum punya harus bayar kontrakan. Kalau kita punya rumah supaya kita bisa ngaji online, bisa ibadah di malam hari butuh bayar listrik. Supaya kita bisa wudhu, supaya kita bisa bersuci dari hadas dan najis, kita butuh air, butuh bayar PAM, butuh bayar saluran air yang kita beli, air yang kita dapatkan. Kita butuh segalanya dari kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk mengantarkan kita meraih sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari kehidupan akhirat kita. Maka lagi dunia ini sebagai tunggangan kita, sebagai sarana kita untuk meraih akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak di antara kita yang justru tertipu dengan sesuatu yang nampak indah, ganteng-ganteng serigala, kelihatannya indah, kelihatannya sedap dipandang, tetapi itu melalaikan. Itu sesuatu yang menghancurkan kehidupan diri kita. Begitu kita bicara masalah akhirat, subhanallah, banyak di antara kita yang enggan untuk mendatanginya. Maka sungguh sangat miris keadaan, fenomena, data dan fakta yang kita dapatkan bahwa betapa banyak kalau kita mengadakan pengajian. Pengajian itu biasanya bayar atau gratis ya? Gratis. Pengajian itu biasanya gratis. Pengajian itu biasanya dapat snack apa enggak ya? Kadang-kadang ya. Kalau di sini kadang-kadang ya. Alhamdulillah mungkin di Jogja pengajian itu mesti ada snacknya. Mesti. Dan beberapanya mesti makan besar. Dan itu udah dikasih snack, dikasih makan besar, yang datang ya segitu-gitu aja. Subhanallah. Maka subhanallah berulang kali misalnya saya di Jogja ngomong, dia jamaah, jenengan itu pada ngaji bayar mboten taat. Pengajian enak mboten, enak taat. Diparingi snack seneng mboten, seneng taat. Kalau ternyata ada bakso di belakang diparingi bakso enak mboten. Seneng mboten, seneng taat. Subhanallah. Tempatnya enak mboten, enak taat, karpete empuk. Tempatnya enak mboten, pakai AC, enak taat, adem. Nah, tapi yang datang subhanallah. Tapi kalau kita bicara tentang hingar-bingar dunia, konser inilah, konser itulah, bayar nggak kira-kira? Bayar. Mahal atau murah? Mahal. Jangankan konsernya, kita naruh motor aja, parkir, bayar nggak kira-kira? Bayar. Kalau di Jogja, alhamdulillah, Jogja yang namanya parkir mobil itu 2.000. Nggak ada orang minta 5.000 kecuali daerah premium kayak Malioboro itu 5.000. Tapi daerah-daerah yang lain 2.000, motor 1.000. Tapi kalau pas lagi kayak gitu acara gitu, mobil jadi 5.000 di atas normal. Ya, motor jadi 2.000. Nah, di masjid kita naruh mobil bayar mboten? Gratis. Tapi subhanallah, yang datang ke masjid masih segitu-gitu aja. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tertipu dengan indahnya dunia, tertipu dengan nikmatnya dunia.
tertipu dengan hingar-bingar dunia, tertipu dengan sesuatu yang nampak indah dan nampak lezat di pandangan mata manusia. Maka sekali lagi bahwa Rasul menegaskan kepada kita, huffatil jannah, bahwa surga itu dibentengi bil makarih, dengan sesuatu yang enggak disuka oleh manusia. Wa huffatil nar, dan sedangkan yang namanya neraka itu dibentengi dengan syahwat, sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang nikmat-nikmat. Maka sekali lagi, ganteng-ganteng serigala, jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang nampaknya indah-indah saja. Bisa jadi yang indah itu justru melalaikan diri kita, membunuh diri kita. Maka pernah dikisahkan ada pasangan suami istri baru saja menikah. Nah, mereka kemudian ketika menikah, mereka itu saling curhat satu sama lain. Ya Allah, laki-laki ini cerita kepada istrinya, ya Allah, aku bersyukur banget ya Allah saat aku diberikan istri kayak kamu, Dek. Kenapa, Mas? Aku ini jelek orangnya, sedangkan kamu orang itu cantiknya luar biasa. Bahkan kamu itu berstatus sebagai bunga desa. Ya, subhanallah. Ketika aku nikah dengan dirimu, aku senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika aku menikah dengan dirimu, ada satu ibadahku yang bertambah, yaitu ibadah berupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wanita tadi pun, istrinya pun menjawab, "Ya Mas, sama juga dengan diriku. Ketika aku menikah dengan dirimu, ibadahku juga bertambah." Ibadah apa kira-kira? Ibadah sabar. Subhanallah. Maka bisa jadi ketika seseorang itu diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita anggap ini sesuatu buruk. Kita anggap ini sesuatu yang jelek. Kita anggap ini sesuatu yang enggak bagus, enggak baik. Tapi ternyata itu sesuatu yang baik untuk akhirat kita. Bisa jadi kita mencari sesuatu padahal itu sesuatu tidak baik untuk diri kita, berbahaya untuk diri kita. Betapa banyak di antara kita membenci sesuatu, tetapi apa yang kita benci itu justru baik untuk diri kita. Maka dari kalau orang Jogja dulu, simbah-simbah kita itu sering bilang, ngono yo ngono, tapi Joko yo ngono. Tahu nggak maksudnya? Cinta ya cinta, tapi jangan gitu-gitu banget lah. Sampai jadi ada orang cinta tapi terlalu cinta, jadi bucin, budak cinta. Cinta ya cinta, tapi jangan gitu. Benci ya benci, tapi jangan gitu-gitu banget kah? Bisa cinta banget sama dia, suatu hari engkau membencinya. Bisa jadi hari ini engkau benci sama dia, bisa jadi suatu hari engkau akan mencintainya. Maka sekali lagi, bisa jadi kita menilai itu sesuatu yang buruk, tetapi kenyataannya itu sesuatu yang baik untuk diri kita, sesuatu yang indah untuk diri kita. Pernahkah kita mendengar kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Nabi Musa dilahirkan di masa di mana Fir'aun pada saat itu gencar-gencarnya melakukan genosida. Genosida atas setiap anak laki-laki yang lahir pada zaman itu. Kenapa? Karena Fir'aun mendapatkan berita dari penasehat spiritualnya. Karena pada zaman Nabi Musa, pencurian berita dari langit itu sangat masif sekali. Sehingga jin dengan mudahnya mencuri berita dari langit. Sampai pada satu titik ketika Rasulullah diutus, maka pencurian berita dari langit itu di-stop. Kenapa? Karena ini masa turunnya wahyu. Nah, maka ketika pada zaman Nabi Musa, para tukang sihir itu mencuri berita dari langit dan mengabarkan kepada Fir'aun bahwa akan datang seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan lahir tahun ini dan akan mengganggu eksistensi dari kerajaan Anda. Maka pada saat itu Fir'aun memutuskan untuk melakukan genosida,
atas setiap anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Maka termasuk yang terancam pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka ibunya Nabi Musa ketika hamil itu kehamilannya tidak begitu nampak. Perutnya itu tidak begitu besar sehingga tidak terdeteksi oleh tentara kerajaan. Sampai ketika melahirkan Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa. Saya bikin tebak-tebakan. Adakah di antara kita yang tahu ibunya Nabi Musa siapa namanya? Siapa? Ya, pintar. Musa. Ibunya Musa pikir lah. Itu masalah gampang kadang-kadang dipikir banget ya. Ya. Ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan bayi kecil yang itu di tengah Sungai Nil. Kita tahu Sungai Nil itu kayak apa? Ada buaya, ada kuda Nil, ada macam-macam. Bisa dimakan nanti sama hewan-hewan buas yang lain. Tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lepaskanlah. Di dalam sebuah kotak kayu, kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rencana terbaik. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan ibunya Nabi Musa. Dan namanya siapa? Ummu Musa. Kebimbangan yang terjadi pada hati Ummu Musa ketika melepaskan anak yang masih baru dilahirkan tadi di tengah-tengah derasnya aliran Sungai Nil yang ada. Tetapi itulah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menilai sesuatu secara fisiknya saja. Terkadang kita memilih sesuatu secara fisiknya saja. Bisa jadi sesuatu yang indah secara fisik justru berbahaya buat diri kita. Maka dari itu yang belum nikah ini kelihatannya yang nikah dengan yang sudah dengan yang belum banyak mana kira-kira? Datanya banyak yang belum ya. Ya pastor belum lagi gitu loh. Belum lagi. Ya. Ya, yang ini belum lagi. Oh, ini dua kubu kelihatannya nih. Ini kubu ini beneran, ini belum lagi kelihatannya. Ya. Ini kita apa gitu. Bukan, sebelum itu. Sampai mana tadi ya? Ya jamaah. Ya Allah, subhanallah. Bicara apa tadi kita ya? Oh iya, baik. Kita kalau yang mau nikah ini ya, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita bahwa tungkahul mar'atu di arba. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li karena kedudukannya, karena apa yang dia milikinya. Yang keempat adalah walidiniha, karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, fatfar bidatid, pilihlah yang punya taribat yadaka, maka engkau akan selamat, engkau akan beruntung, engkau akan bahagia. Lihatlah, Islam mengajarkan kita untuk memilih sesuatu yang bukan hanya indah secara penampilan fisik saja. Hati-hati dengan tampilan fisik. Tampilan fisik yang indah tidak senantiasa menjamin kebaikan dan kebahagiaan. Fatfar bidatidin taribat yadaka. Coba, saya mau nanya yang masih muda-muda ini, Khalid misalnya, kalau suruh milih nanti mau nikah, milih yang kira-kira cantik tapi nggak pakai kerudung, atau yang pakai kerudung tapi pas-pasan? Ayo Khalid jawab. Belum waktunya, kejauhan kelihatannya ya, nggak nyandak pikirannya ya. Subhanallah, karena saya nggak tahu namanya, cuman dia aja yang saya tahu namanya. Subhanallah, iya. Ayo mas, pengawal saya. Iya. Kalau suruh milih mas, dan nikah belum? Oh tadi yang duluin saya, sampai rumah sebelum maghrib, takutnya nggak boleh masuk rumah. Kalau
datangnya setelah maghrib. Kalau nanti nikah lagi, subhanallah. Pilih yang pakai kerudung tapi pas-pasan, atau pilih yang nggak pakai kerudung tapi cantik banget. Selebgram, artis, apa? Cantik pakai kerudung, masya Allah, sepakat. Luar biasa. Iya. Tapi yang dipilih dulu apa kira-kira? Takwanya dulu, kesolehannya dulu, cantiknya nomor 2. Tapi pertimbangan paling utama takwanya. Boleh nggak orang itu menjadikan cantik itu sebagai salah satu kriteria? Boleh. Silahkan, sah-sah saja. Karena di antara cara melanggengkan pernikahan adalah kita punya pasangan yang sedap dipandang, bukan sepet dipandang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan-pasangan kita sebagai pasangan yang sedap dipandang walaupun wajahnya pas-pasan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, dan setelah adzan Isya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
Baik. Lanjutkan sama tanya jawab ya. Baik, silahkan bagi jamaah yang akan bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan sedikit lagi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah banyak diantara kita yang tertipu dengan kita. Saat kita bicara tentang kesehatan yang ada di fisik kita, saat kita merasakan mata kita sakit, kita buru-buru cari obat untuk bisa menyembuhkan sakit yang ada di mata kita. Saat kita merasakan sakit di telinga kita, sakit di perut kita, sakit di tangan kita, sakit di kaki kita, kita buru-buru untuk mencari obat dari apa yang kita rasakan, dari keluhan-keluhan fisik kita. Tapi ketika kita bicara sakit yang menimpa hati kita, sakit menimpa kita, saat kita sudah merasa tidak bisa lagi ikhlas, saat kita merasa tawakal kita sudah sangat jauh dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita sudah mulai banyak bergantung kepada manusia, saat kita sudah mulai banyak bergantung kepada apa yang kita miliki, tenang saja, saya punya harta, saya punya duit, tenang saja, saya punya SK, tenang saja, saya punya asuransi, tenang saja, saya sudah divaksinasi. Kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah mulai kehilangan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah penyakit kronis yang melanda jiwa kita. Atau saat kita sudah tidak lagi punya rasa sabar di dalam setiap relung jiwa kita, maka kita tidak buru-buru cari obatnya. Berbanding terbalik saat penyakit itu menimpa fisik kita. Saat kita merasa bahwa di wajah kita ada satu jerawat saja, betapa banyak di antara kita yang gaulnya sangat luar biasa. Gimana caranya ini jerawat bisa dihilangin? Gimana caranya ini komedo gak bisa dihilangin? Kita berupaya sedemikian rupa untuk menghilangkan semua itu. Tetapi saat kita mendapatkan di dalam hati kita ada setitik noda hitam, betapa banyak di antara kita yang membiarkan titik noda hitam yang kecil itu menjadi semakin membesar, 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 membesar dan terus membesar. Sampai pada satu titik di mana kita dapatkan hati kita itu dipenuhi dengan noda hitam. Saat hati kita penuhi dengan kekufuran, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, kebohongan, kedustaan, pengkhianatan, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Kita itu tertipu dengan sesuatu nampaknya baik-baik saja, indah-indah saja secara, jangan sampai kemudian kita hanya fokus dengan sesuatu yang nampak di pandangan mata manusia. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ala inna di al-jasad mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Ida solahat solahat zadu kulluh. Kalau gumpalan itu baik, maka anggota badan yang lain juga akan baik. Matanya akan baik, telinganya akan baik, tangannya akan baik, kakinya baik, mulut baik. Tetapi kebalikannya, wa ida, kalau gumpalan darah itu rusak, fadal jazadu kulluh, maka semua jasad itu bakal rusak.
ala wahia al-qalb, itu adalah hati. Maka di pertemuan yang penuh berkah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi jiwa-jiwa kita. Semoga Allah Tabaraka wa taala menerima amal ibadah dan amal soleh kita. Semoga suatu hari kelak saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga saat kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengakan kita firdaus yang tertinggi. Allah Tabaraka wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, dan hanya Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Wassalim wa barik Nabi Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.